Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, seperti biasa ini aku pengen untuk buat pembacaan Twin Flames, Divine Feminine dan Masculine. Dan tadi saat aku buka channel aku buka pembacaan yang baru aku buat kemarin ya, yang Twin Flames dan Divine Masculine, dan aku ngeliat ada yang komen lagi ya. Intinya komennya begini, kalau contoh Twin Flames itu di Hindu seperti ini, dan di Islam itu misalnya Hindu Radha dan Krishna nggak bersatu, kalau di Islam itu nggak tahu tadi apa, yang pastinya bersatu. Katanya cerita Twin Flames itu berbeda-beda. Oke, ya let's say iya aja. Sih. Jadi di sini sembari aku kita sama-sama belajar, sembari kita jelasin, nanti kita bakal buka pembacaannya juga. Ini hal yang bisa untuk kita pelajari memang satu. Aku perhatikan memang kalau kamu mungkin bertemu dengan aku, maksudnya orang yang seperti aku, tujuan aku apa, keras aku menunjukkan Twin Flames itu seperti apa. Ya, satu orang gitu, maksudnya kakak atau siapapun yang komen ini ketemu aku aja gitu ya. Mungkin kamu atau siapapun di luar sana yang komen bertemu orang lain yang mungkin menyetujui persepsi kamu. Tapi aku udah bertemu orang yang seperti kakak itu lebih dari puluhan orang ya. Aku menemukan satu pola yang sama ya. Bahkan aku juga ada di situ dulu, posisi itu, dimana Divine Feminine akan keras kepala, sangat keras kepala lagi, dan akan memaksakan untuk menyatu secara fisik. Pokoknya cari alasan apapun itu untuk membenarkan apapun yang dia rasa dan dia pikirkan, bahkan membenci orang lain, memvalidasi, pokoknya mencari kebenaran lah, cari orang yang satu suara, yang pokoknya kakak kena ada energi Twin Flames tuh begini kan, begitu kan, pokoknya cari pembenaran ya. Dan saat ada sesuatu yang nggak pas di hati, bakal nggak nerima gitu, dan ya ngerasa enggak, cerita kita beda. Kita kalau orang lain pisah, ya aku maunya kita bersatu, aku maunya kita bareng, aku bertujuannya Twin Flames-nya aku harus bersatu. Satu, kita harus melihat bersatu yang seperti apa yang kau mau ya. Kedua, perjalanan Twin Flames apa yang kamu pikirkan dan kamu rasakan selama ini ya. Untuk kita semua, aku pun dulu di posisi ini ya, dimana aku mencari dari sisi berbagai agama, berbagai keyakinan ya. Aku marah, kecewa saat aku melihat contoh yang terbaik memang adalah Dewi Radha dan Dewa Krishna ya. Aku marah dan kecewa, aku mencari pembenaran ya. Dan ada lagi contoh-contoh yang lain, mereka bersatu ya, bersama-sama, tapi mereka nggak menikah. Satu yang harus kakak atau siapapun yang ngerasa atau berpikir di sini, aku nggak menentang sama sekali yang namanya penyatuan. Kalau memang ada penyatuan fisik di dalam hubungan kamu dengan Twin Flames-nya kamu, sok silahkan gitu. Yang aku maksud adalah jangan memaksakan keadaan itu kalau belum terjadi gitu. Jangan memaksakan hanya untuk ego aku semata gitu. Kak, aku belum bersatu dengan dia, kak, dia belum kembali, so gitu. Kalau memang belum jalannya, belum waktunya, kenapa kamu fokus ke situ? Karena pembelajaran Twin Flames ya, pembelajaran kamu menemukan spiritualitasnya kamu, bukan lagi masalah kamu dengan dia aja, tapi gimana diri kamu, dunianya kamu. Kalau kamu melihatnya dari sisi agama ya, aku di sini, kalau kamu tahu, aku bukan seorang Hindu ya, tapi aku mempelajari semua agama. Dan aku gak bilang Twin Flames itu harus berdasarkan keyakinan aku, agama aku, ataupun harus seperti keyakinan Hindu. No, bisa terjadi di agama apa aja.
Tapi kalau kamu menjadikan misalnya agama ini twin flames-nya begini kak, kalau di agama aku twin flames-nya begini, yang menjadi jalan, menjadi garis utamanya itu apa? Garis utamanya adalah spiritualitas, cinta yang tanpa batas. Menyatu atau tidaknya itu hanya masalah mindset, ya. Karena di dalamnya jiwanya udah satu. Manifestasinya secara fisik itu ibaratnya kayak nggak perlu lagi untuk seorang yang divine feminine kalau dia udah memasuki masa spiritualitas, karena dia sadar, dia paham di dalam hati dia satu dengan divine masculine. Apapun yang terjadi di luar itu nggak akan masalah, nggak akan ada men-trigger dia lagi. Tapi kalau kamu fokus, ya kita harus bareng, kita harus sama. Kamu hanya menjebak diri kamu dalam kesakitan kecil. Dan apa gunanya kamu terus-terusan komen dan meyakinkan aku gitu? Maksudnya komen sana sini, nggak masalah sebenarnya komen. Cuman kalau kamu maksa meyakinkan aku atau orang yang nonton, percuma. Karena yang aku lihat hanyalah aku berurusan dengan keegoisan semata. Nggak akan membawa aku kemana-mana, karena memang aku melihat apa yang kau lakukan itu adalah yang aku lakukan dulu. Tapi aku nggak sampai komen gitu ya. Aku hanya cukup di dalam hati, karena aku nggak mau meninggalkan jejak karma di kehidupan atau channel orang lain. Cukup di dalam hati aku belajar udah ya, karena aku nggak mau aku menjadi ibaratnya aku udah belajar suatu hal, ternyata perkataanku yang setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu menjebak seseorang. Ya aku nggak mau. Dan apa yang aku katakan di sini bukan karena aku ya nggak pernah ngerasakan itu. Aku pernah, dan sekarang aku bisa bilang aku bertemu banyak orang yang pasti egonya sama seperti ini. Nggak ada salahnya ego yang seperti itu. Nggak apa-apa kalau memang mau cintanya, mau bersatu, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang harus dipahami, yang aku maksud adalah energinya, paksaan yang secara tidak sadar yang kamu pikirkan, yang seharusnya itu kata siapa? Kata pemikiran kamu, kata egoisan kamu, kata siapa? Apakah itu benar-benar kata dari Tuhan, dari semesta yang harus menyatakan itu? Tuhan coba ngetok kepala kamu, ngasih tahu, hey, cinta, kasih sayang, keikhlasan, pelepasan, ego, ya, yang apapun yang terjadi, hati kalian satu, jiwa kalian satu. Tapi ngotot ya harus bareng sama, karena aku pengen kalau kita bersatu artinya kita benar-benar twin flames, dan artinya kita benar-benar akan menyelamatkan dunia. Dunia siapa yang mau kamu selamatkan kalau diri kamu sekarang kamu malah seperti ini? Ya aku nggak masalah dibenci atau apapun juga ya, aku nggak masalah. Cuman untuk sesuatu hal yang maksudnya untuk merubah atau mencoba mempengaruhi aku, nggak perlu gitu loh, karena aku pernah ada di posisi itu ya. Kayak mau komen atau apapun nggak masalah, tapi untuk yang kakak ngerasa diri kakak benar dan yakin sudah pasti bersatu, atau memang kakak udah bersatu, silahkan kakak buat ceritanya sendiri, channel kakak sendiri, silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Aku nggak akan mengganggu gugat kalau memang tujuan kakak adalah ingin validasi itu dari aku, tapi kakak nggak akan dapatin itu dari aku ya, karena aku nggak mau menyesatkan, karena memang aku bakal menyakiti egonya sekarang, saat ini, siapapun. Tapi suatu saat kakak atau siapapun yang menonton ini akan sadar, ya, apa sih yang dicari dari validasi itu, apa sih yang dicari dari status label twin flames itu apa. Kalau nggak ada apapun yang dipelajari, nggak ada yang diambil dari situ ya. Ini energi full moon dan juga energi gerhana matahari yang bagus banget untuk energi pembelajaran ya. Dan tadi pun aku barusan belajar di astrologerku juga. Beliau adalah seseorang yang sempat menceritakan tentang twin flames juga, tapi akhirnya beliau menyatakan beliau enggak di dalam energi twin flames. Beliau awalnya ngerasa beliau juga punya twin flames ya, tapi setelah ada cerita dan dengar cerita twin flames yang benar-benar twin flames, beliau ngerasa oh no, beliau
sadar aku nggak bersama twin flames dengan istri aku. Ya selalu aku bilang no, kita hanya soulmate, tapi I'm happy, bahagia gitu, dan kita masuk ke masa spiritualitas, tapi nggak ada yang energi sampai sakit, kecewa, yang sampai gimana pun, dan keegoisan. Dan tanpa ada energi twin flames pun beliau bahagia dengan sang istrinya. Dan beliau mengajarkan aku tadi barusan, dimana sebagai seseorang yang seorang divine, ilahi, energi entah divine feminine, divine masculine, siapapun yang berada di perjalanan twin flames adalah ya untuk tidak meninggikan diri dalam artian keegoisan. Itu saat kita bertemu dengan seseorang, kita harus melihat diri kita, dan kita harus mengosongkan diri kita. Kita harus belajar dari suatu hal. Jangan kita datang dengan ego kita yang besar, lalu kita ke sekolah, ibaratnya kamu akan dimarahin guru, karena guru akan bilang kamu sok tahu atau gimana. Ya kalau memang kamu tahu, guru akan nyuruh kamu sekolah, belajar aja di rumah sana, nggak usah kamu mencoba. Ya, energi divine feminine yang adalah energinya, di sini aku melihat tentang pembelajaran hidup. Ya, divine feminine akan diajarkan untuk tidak melihat diri sebagai seseorang yang, karena apa yang kamu cari ya divine feminine. Kalau udah menyatu secara fisik misalnya, ya terus apa kebahagiaan ngasih lihat dunia? Apakah kamu akan memikirkan dunia lagi? Ya, yang ada mungkin kamu hanya memikirkan divine masculinemu aja dan hidup di dunia kalian sendiri. Dan gimana dengan cara menyelamatkan dunia itu tadi? Ya, karena spiritualitas bukanlah tentang agama. Ya, spiritualitas sesuatu yang lebih di luar, bahkan energi agama nggak sepenuhnya bisa ngelihat, tapi bisa diarahkan dari agama. Jadi kalau kamu menyatakan twin flames hanya berdasarkan satu agama, ya nggak bisa. Ya. Karena dengan begitu akan ada pembenaran ego satunya lagi. Ya. Dan berbicara ataupun berdiskusi dengan seseorang yang lewat komen juga aku nggak mau. Ya, aku nggak tahu orangnya siapa. Jadi kalau memang kakak siapapun yang komen ini ngerasa benar, kakak bisa chat aku, bisa DM aku, atau masuk ke grup twin flamesnya aku, cerita sama aku. Kita diskusi bareng. Aku lebih suka kayak gitu. Ya, karena dengan begitu kita berbagi ya. Tapi kalau udah maksudnya komen dan menyatakan diri sudah pasti begitu, aku nggak ngelihat esensinya gitu. Maksudnya esensinya adalah apa yang dicari gitu ya. Hanya debat-debat gitu tapi nggak dapat energinya. Yang sekali lagi aku adalah yang pengen aku bilang adalah aku nggak menentang penyatuan, no ya, tapi energi divine feminine yang terjebak, yang harus menyatu secara fisik lah baru menyatakan menikah, itu baru satu. Dan kalau aku bilang sama kamu sekarang aku dengan divine maskulinku pun bersatu, yes, bersatu ya, karena hati kita satu, jiwa kita satu, dan aku bisa bilang dia ada di sekitar aku. Ya, kapanpun aku membawa dia kembali dalam hidup aku, dia bahkan ada, dia nggak akan menolak, dia nggak akan kemana-mana, dia stay dengan aku. Maksudnya ya nggak ada jarak yang gimana-mana, care, peduli, sayang dianya ke aku, dan dia membiarkan aku untuk memilih hidupku, dan dia menyatakan apapun itu aku akan ada di samping kamu, dan literally ada. Ya. Apakah itu bukan satu? Apakah itu bukan bersatu? Ya. Dan kalau harus bersatu juga menjadikan energinya, kalau dari awal kamu dengan dia itu kan gak satu secara fisik, tapi secara energi, secara 4D atau 5D, ya gak pernah pisah, satu. Ya. Karena komen seperti itu atau gimana pun, apa sih yang dicari gitu loh. Maksudnya karena aku orang yang pribadi ya, pribadinya aku orang yang nggak suka banget komen sebenarnya. Aku aktif di sosial media, di channel aku atau dimanapun, tapi aku adalah orang yang paling terakhir komen.
untuk sesuatu hal. Karena aku kan karena aku ngerasa kalau aku komen suatu hal, kalau aku belum tahu apa yang aku kasih tahu dan aku hanya menyatakan ini loh yang benar, ya sebelah pihak. Kalau aku pengen tahu sesuatu, aku belajar, aku cari orangnya, aku ngomong sama orangnya langsung. Ya, karena di agama apapun esensinya pasti satu, tentang spiritualitas. Mau keyakinan apapun, mau nggak beragama sekalipun, ya. Tapi dengan kamu atau siapapun energinya di sini, ya, seseorang memaksa untuk bersatu, harus sudah pasti bareng secara fisik, menekan, harus berjuang selama ini, ya kamu harus bertanya kenapa dia nggak kembali di hidup kamu dan dia masih menghindar. Ya secara nggak sadar kamu menolak energi yang kalau kalian udah satu secara jiwa dan harus bersatu itu tadi, ya dia nggak akan kembali, dia akan menjauh. Dan jangan aneh kalau divine masculine nggak hadir dalam hidup kamu, nggak ada. Jangan aneh kalau dia nggak kembali-kembali. Aku belum baca pembacaannya aja sudah segini, ya, tapi ya seperti ini yang aku lihat. Pastinya ya seperti itu, karena jujur aku pribadi, aku udah di fase yang ya oke, gitu ya, maksudnya ya it's your ego, it's my ego gitu ya. Itu egomu, ya sudah, keep it for yourself. It's my ego, ya I keep it for myself, ya that's okay. Tapi yang aku maksud adalah don't push too hard gitu, dan jangan memaksa aku untuk mengubah pendapat aku dan mengubah atau mengajak orang lain juga untuk mengikuti atau memilih jalan pemikiran yang sama seperti yang kamu atau kakak siapapun ini pikirkan. Kalau mau silahkan di channel atau apa buat, tapi kalau di tempatku aku nggak mau gitu loh. Maksudnya adalah aku dari awal udah ngasih tahu ini jalannya aku kayak gini gitu, energinya aku gini. Kalau memang nggak suka, no need. Tapi dari energi ini aku nggak terasa sekali, ya kenapa divine masculine-nya sampai menjauh. Divine masculine siapa yang menjauh dari diri kakak atau siapapun ini, ya karena energi controlling dari kakak itu sendiri, dari kamu sendiri. Siapa yang suka dikontrol, siapa yang suka dipaksa, ya mau di energi twin flames ataupun enggak, siapa yang juga suka dipaksa, ya berkomunikasi dengan orang lain, maksudnya orang yang nggak dikenal aja energinya nekan terus, harus maksa, harus gini gini. Pertanyaannya why, dan kedua who, siapa gitu, maksudnya kenapa dan siapa gitu, kenapa aku harus mengubahnya dan siapa kakak, maaf gitu ya, maksudnya siapa kakak itu maksudnya jelasin ceritanya itu ke aku, ngomong sama aku langsung gimana ceritanya, jangan setengah, cari aku langsung, sharing sama aku loh punya channel yang kita sharing bareng-bareng, grup di Telegram tentang Twin Flames itu seperti apa, so gitu, cerita di situ bareng-bareng. Aku pun dengar cerita kakak-kakaknya di situ kok, so kenapa nggak gabung di situ? Karena kalau cari pembenaran dari aku nggak akan dapat, ya. Aku kan tetap stick di jalannya aku, bukan karena aku egois yang buruk atau gimana, bukan, tapi aku tahu gitu, yes, ini mungkin ego yang buruk, siapapun kakak-kakak di luar sana ngelihatnya, ya. Tapi dari ego ini, ya aku bisa mengajari banyak orang dan banyak orang bahagia. Klien aku yang real ya di dalam hidup, yang langsung ngomong sama aku, cerita sama aku, bahkan channel-channelnya lain, viewers aku juga, subscriber aku juga bilang hidup mereka jauh lebih bahagia, terlepas di twin flames atau soulmate atau apapun juga.
dan ibaratnya udah tahu nyakitin, ngecewain untuk memaksakan diri, kok masih mau stay di situ ya. Dan setelah sakit dan salah menyalahkan divine maskulin atau siapapun yang di luar sana, so gimana ceritanya ya. Dan sekali lagi aku nggak menentang yang namanya penyatuan, silahkan. Dan kalau dari bulan lalu, dari beberapa saat yang lalu, divine maskulin mencari aku, ingin stay, ingin cerita banyak, ingin bersama dengan aku ya, yes, silahkan gitu ya. Tapi untuk ibaratnya menyatu dengan fisik, aku memilih untuk enggak ya, karena aku menyadari ego aku bisa tertrigger lagi suatu saat nanti, dan aku nggak mau mengulang masa lalu yang sama. Dan kedua ya, kenapa aku nggak menerimanya, dan dengan begitu aku bakal ngasih lihat ke kalian, oh aku udah bersatu loh dengan divine maskulin aku. Kenapa aku nggak ambil? Karena itu bisa jadi salah satu ego aku dengan aku bilang aku bersatu loh dengan divine maskulinku. Kenapa aku nggak jadikan ego itu? Coba memperhatikan ya. Aku sadar bukan dari sini ya. Mungkin ada jalannya nanti, tapi aku nggak tahu, dan aku nggak mau memaksakan diri. Yang pastinya aku pilih untuk hidup di masa sekarang. I'm happy gitu, aku bahagia dengan apa yang aku punya sekarang. Untuk kedepannya nanti gimana pun aku bersatu dengan siapapun, misalnya aku milih menikah pun, aku ingin melepaskan label itu ya. Aku ingin pure cinta, kasih sayang yang tanpa label, tanpa ada standar apapun. Karena bagi aku itulah cinta, itulah standar yang seharusnya ya, yang nggak punya paksaan untuk salah satu pihak. Karena aku nggak mau menyakiti orang menjadi pasangan aku dengan ekspektasi aku yang berlebihan. Okay, so aku rasa ini cukup untuk divine feminine. Agak nyelekit ya, nggak perlu untuk buka kartu, kayaknya nggak apa-apa, nggak masalah. Dan untuk divine masculine mungkin kita buka kartu setelah ini. So yeah, that's it, I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan.